Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang rencana atau sudah mungkin ditetapkan bahwa kawasan suci termasuk gunung di Bali itu akan menjadi kawasan-kawasan yang dikhususkan. Nah, ini berkaitan dengan pariwisata karena selama ini memang banyak sekali ada keluhan-keluhan dan berdasar peristiwa-peristiwa yang katakanlah membuat letah tempat-tempat suci seperti pendakian gunung yang kemudian dilakukan oleh para wisatawan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji di sana. Nah, bagaimana dalam kaca pandangan Hindu dan juga kaitannya dengan pariwisata di Bali, saya akan mewawancarai seorang akademisi dari Universitas Hindu Negeri, Sugriwa gitu ya. Beliau adalah Ibu Dr. Ida Ayu Tari Puspa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bu Dayu. Om Swastiastu, Pak Winata, apa kabar? Sehat, Bu. Baik, Iya, ya. walaupun hujan ya, tetap harus sehat. Iya. Ini hujan dari tadi malam, bahkan dari kemarin pagi. Ya. Iya. Ibu, kalau kita bicara tentang wacana penetapan kawasan suci termasuk gunung ya, kemarin sempat muncul katakanlah di Perda RTW akan dimasukkan sebagai kawasan suci. Nah, sebagai seorang akademisi yang menekuni bidang pariwisata dan sekaligus juga ilmu agama Hindunya, nah, gimana Ibu melihatnya, Bu Dayu? Iya, baik. Kalau berbicara tentang kawasan suci, termasuk juga tempat suci ya, ya Pak Winata, itu sudah lama loh kita dari Bisama Parisade Hindu Dharma Indonesia tahun 1994 itu sudah ditetapkan, yaitu tentang tempat suci. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk tempat suci dan mungkin ada ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau menurut saya sebagai akademisi, jangan kita menetapkan sesuatu kalau memang ada sesuatu gitu. Ya, tiba ada sesuatu baru menetapkan sesuatu. Kan kalau boleh dikatakan kita harus jaga ya, Bali ini harus dijaga. Karena bagaimanapun destinasi pariwisata untuk Indonesia bahkan tingkat dunia itu menurut boleh dikatakan dari majalah, dari apa yang ada di dunia menempatkan Bali kan sebagai destinasi pariwisata yang terfavorit, yang baik gitu. Namun dalam hal ini PHDI saya kembali, jadi karena ada kasus kan kemarin baru ditetapkan Bisamanya, bahkan mencuat saat Uluwatu kan. Dari yang Sad Kahyangan kok mau dijadikan menjadi Dang Kahyangan, sehingga pada waktu itu saya masih ingat gitu. Ini gedung PHDI belum seperti ini gitu ya. Waktu itu mau diubah menjadi Dang Kahyangan kan berarti jarak itu menjadi lebih jauh. Lebih longgar. Sedangkan kalau di Sad Kahyangan kan itu ada Peneleng Agung, artinya 5.000 meter lah dari tembok penyengker. Nah, kemudian berbicara juga tentang kawasan suci, ini saya membaca, jadi Perda nomor 3 tahun 2020. Jadi di situ juga ada kawasan-kawasan suci yang masuk ke RT RW, sebab saya juga pernah mengikuti rapat-rapat dari PU dan lain sebagainya bertempat di Wardapura dulu nih, ya yang juga nanti pada waktu itu juga sudah berbicara RT RW yang mana kawasan-kawasan suci. Jadi kawasan suci bukan hanya pura sebagai tempat suci, termasuk juga dalam hal ini ada gunung, ada pantai, kemudian ada danau, ya kemudian ada loloan, ya campuhan dan lain sebagainya. Sebab bagaimanapun kita dalam konsep Hindu memiliki boleh dikatakan bukan hanya ritual, tetapi konsep nilai segara giri atau nyegara gunung. Dalam hal ini gunung boleh dikatakan nanti baru akan ditetapkan ya, melalui Perda RT RW tentang gunung ini, termasuk juga bagaimana nanti aktivitas pariwisata sebagai atraksi, sebagai daya tarik, mau ada trekking, climbing, mountain ataupun yang lain. Nah, konsep kita di Bali tentang bagaimana gunung, karena memang gunung yang akan dibahas dalam Bali Post Talk hari ini, artinya gunung itu boleh dikatakan, saya pernah menulis di media, satu media tentang bagaimana gunung itu. Gunung itu diyakini sebagai stana para dewa.
Ya. Jadi Siwa pun berstana di Gunung Kailas. Ya, makanya kalau pemirsa ada ulang tahun, perayaan, apapun ya, anniversary, kemudian launching, kalau ada potong tumpeng sebagai simbol gunung, potong tumpeng, ya. motong yang paling ujung runcing di atas itu sebenarnya nggak boleh diapa-apain, harus dipersembahkan dulu karena kita meyakini puncaknya itu gitu. Persembahkan dulu, kalau saya konsepnya seperti itu, baru kemudian di bawah-bawahnya, baru di lerengnya sampai di paling bawah. Nah, konsep ini diejawantahkan oleh umat Hindu di Bali, bukan hanya memandang gunung yang boleh dikatakan gunung itu secara realitas kita lihat, entah dia Gunung Agung, Gunung Batur, Batu Karu ya, dan yang lain-lain, kita bawa ke dalam kehidupan keseharian di dalam hal kita melakukan ritual. Karena itu Banten-Banten yang kita buat, Plutuk Bantennya sesuai dengan leluhur kita memberikan kepada kita, Pak Winata, kita pindahkan. Gunungnya menjadi tumpeng. Tumpeng ya. Nggih, baik dia pengambean, peras, dapetan sami yang tumpeng. Sedangkan lautnya, pantainya sebagai simbol peredana, nggih, itu adalah penek yang datar, pindahkan juga menjadi sodan dan lain sebagainya. Begitu umat Hindu di Bali menghormati gunung. Iya, gunung. Ya, tapi prakteknya kemudian kan kita sering mendengar karena ketika masuk pariwisata gitu ya. Iya, betul. Masuk pariwisata, ya katakanlah wisatawan asing ini bahkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar, artinya sangat melanggar gitu ya, di Gunung Batur ya kemarin kita dengar. Iya, betul. Nah, bagaimana mensinkronkan antara pariwisata? Apakah kemarin seperti wacana tidak boleh ada pendakian yang di luar untuk ritual, atau seperti apa sebenarnya pengaturan? Apakah perlu ada pemandunya atau seperti apa, Bu, kalau misalnya untuk menjaga kesucian? Iya, baik. Jadi harus holy ya. Jadi harus tetap dijaga karena Bali ini punya vibrasi tersendiri gitu. Dengan agama Hindu sebagai core daripada, boleh dikatakan Bapak Gubernur juga mengeluarkan perda tentang pariwisata Bali. Tapi tetap ada Satkirti, ada THK, agama Hindu yang menjadi pondasinya. Jadi pariwisata apapun yang dikembangkan di Bali tetap mengacu kepada THK Satkirti, tetap mengacu pada nilai-nilai agama Hindu. Nah, sekarang diperlukan sinergisitas. Artinya antara boleh pemerintah ya dengan stakeholder, termasuk juga ada pemandu wisata lokal ya yang akan mengantarkan seperti itu. Ini harus diberikan pemahaman termasuk guide. Iya, kan kadang-kadang sekarang dengan era kemajuan seperti ini, di era globalisasi, disrupsi ya digital, kadang-kadang wisatawan datang kan tanpa guide, Pak. Jadi oleh karena itu penting ini dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perpanjangan tangan dari Kemenparekraf adalah di provinsi maupun kabupaten adalah di Sparta. Ada yang gabung disebut PAR. Stakeholder. Jadi ada yang travelnya, kemudian yang akan mengantarkan ada guide-nya, mungkin ada juga guide lokal. Ya pasti ada guide lokal di sana. Ya seperti artinya itu. kalau ketika ada pendakian gunung diwajibkan harus mengajak guide lokal yang guide lokal yang memahami. Dan boleh dikatakan para guide itu dia kan mendapatkan agama dan kebudayaan selama 3 bulan untuk dia memahami. Namun dalam praktiknya dia tetap harus mengajarkan itu. Itulah akademisi saya yang ada di UHN. Saya juga pengurus PHDI Bali. Jadi sebenarnya dari UHN itu akademisi-akademisi yang kita lahirkan termasuk S2 ya, kita sudah punya. Nggak perlu diberikan apa-apa lagi karena mereka sudah dapat tatwa, susila, acara semua. Jadi industri perjalanan kami memiliki misalnya prodi yang di S1, dia udah berani kami lepas gitu. Ya dengan pemahaman seperti itu. Oke, berarti kalau sebenarnya bukan ditutup total hanya untuk kepentingan ritual saja, bolehlah untuk wisata gitu ya. Tapi saya tetap diatur dengan ketat. Gitu ya. Ada pengaturan-pengaturan, jadi regulasi-regulasi yang harus ditetapkan oleh pemerintah dulu, tapi dengan mengajak. Ya, jadi menetapkan apapun dia tidak boleh sendiri kan. Jadi masyarakat yang ada di boleh dikatakan tokoh agama, tokoh adat, kemudian insan pariwisata, entah Gunung Batur dan entah Gunung Agung, Batu Karu, diajak bersama untuk membuat
satu peraturan yang memang nanti bisa memayungi kegiatan-kegiatan itu. Kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh melalui media ya, jadi Bapak Gubernur, Kadis Parda Bali, beliau mendukung itu, artinya jangan, kalau saya secara jujur mengatakan ya janganlah semua dijual untuk pariwisata gitu kalau saya. Vulgarnya saya mengatakan komodifikasi itu terjadi, tapi tetap sisi-sisi dari kesucian itu tetap harus terjaga. Saya berikan contoh, bukan gunung saya berikan contoh, tapi pantai. Pantai ya Gangge itu bagus, bagus dia penataannya. Ada memang pantai, dalam disertasi saya juga berbunyi seperti itu. Jadi pantai itu berfungsi kalau di Bali itu untuk dia pariwisata atau leisure ya, for recreation, termasuk juga untuk ritual. Kalau Pantai Gangge dia ritualnya di sebelah timurnya. Kemudian untuk yang dia untuk pariwisata sebelah kanannya. Jadi di sebelah kanan itu baru boleh ada villa, Pak. Iya, boleh ada orang berselancar. Suci nggak boleh, Pak. Jadi ada pengaturan seperti itu. Nah, sekarang tentang gunung ini ya, alumni saya juga, kami juga di UHN banyak dari Songan, dia juga pelaku, dia pariwisata di situ. Jadi saya tanya, selain itu ada misalnya untuk mereka camping ya, gloping dan lain sebagainya, mereka adalah trekking seperti itu. Nah, mereka tentu harus mengikuti juga kan ya pelaku ini. Yang penting ditetapkan oleh pemerintah, aturan itu harus diketatkan. Kemudian baru nanti seperti apa penegakan aturan itu, sebab saya sebagai akademisi juga ingin melihat realitasnya seandainya nanti benar-benar petinggi Bali kita akan menetapkan perda untuk kawasan suci gunung itu. Ya, gunung itu. Artinya juga di sini law enforcement itu juga harus ditegakkan. Ya. Jadi ada aturan, bagaimana penegakan aturan itu, ada pelanggaran, ada sanksi, gitu. Kalau saya begitu, Pak. Jadi agar tidak begini, kadang-kadang kita mengabaikan gitu ya. Kalau saya begini berpikirnya, seperti misalnya tempat suci. Betapa kita, Pak, umat Hindu, bukan hanya di Bali loh, Ibu Bapak pemirsa, yang ada upacara Ngeteglinggi, saya datang ke Jogja, di Pura Banguntapan dilaksanakan, ya mereka juga dekat dengan gunung kan, Merapi, kemudian Semeru yang Lumajang gitu kan dekat. Nah kita juga ya, artinya punya gunung-gunung untuk sebagai ciptaan beliau juga sebagai Istana Para Dewa. Nah, artinya di sini boleh dikatakan begitu kita ngaci kenten nggih. Ya persembahan ke gunung. Kalau di Bromo lagi kan ada persembahan juga walaupun dari mitos, kita belajar mitologi ya. Nah, jadi jangan hanya setelah terjadi itu, dari awal saya katakan terjadi sesuatu baru melakukan sesuatu. Artinya pura misalnya Pak ya, jadi pura seperti Pura Besakeh gitu kan ada Gunung Agungnya, Pura Batu Karu ada ininya, kemudian pura di Batur ada gunungnya kan kenten niki. Nah, jadi kita mengaci, kita melaspas, kita ngodalin Ngeteglinggi menstanakan beliau Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, tapi kok tenang-tenang turis datang, ya duduk di Pelinggi gayung-gayung kaki, wih saya terhenyak Pak, betul. Begitu kita melakukan ritual menjaga, kok enak banget. Dia datang, kita nggak tahu dia lagi kedatangan, attentionnya ada gitu kan. Ini artinya guide, pengempon, pura, pemangku, sampai kemudian PHDI pada waktu itu menetapkan dikunci saja. Jadi diisi di sana, di temboknya diisi ya, bahwa pura ini ya untuk persembahyangan. Kalau ada yang ingin misalnya melakukan persembahyangan dapat mengontak pemangkunya, ada HP-nya. Itu saya begitu Pak. Jadi apalagi gunung nih. Kalau gunung kita boleh yakini kepercayaan kita sebagai Istana Para Dewa, ya mereka trekking, climbing. Kemudian di atas mereka melakukan hal-hal yang tidak ini kan menodai. Bahkan nanti sebenarnya letah kalau gitu. datang bulan pun nggak boleh Bu ya kan? Ya tidak Pak, ya itu. Mengotori, apalagi melakukan perbuatan perbuatan yang tidak diharapkan, yang di luar daripada tata susila dalam Hindu ya, koridor etika gitu. Baik.
Karena waktu Ibu mungkin sebagai closing statement apa yang mungkin Ibu harapkan pesan kepada pemerintah mungkin ya, kepada pelaku pariwisata juga mungkin pentingnya baik. apa yang Ibu sampaikan. Silakan Bu. Iya, baik untuk ya pemerintah, stakeholder dan juga pelaku pariwisata kita di akademisi ya yang memang apa namanya bergerak juga dalam bidang pariwisata, mari kita jaga dan bangun pariwisata Bali agar sustainable. Sustainable-nya itu berkelanjutan dari sudut budaya, dari sudut agama Hindu, sosial budaya dan yang lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini karena kita bersama-sama menjaga ini warisan. Warisan yang harus kita jaga dengan baik ya. Kalau dikatakan sebagai sebuah heritage ya ini tetap harus sebagai generasi penerus ya, sebagai generasi penerus Bali kita jaga tentu sinergisitas dari pemerintah, stakeholder dan juga akademisi mohon diikutkan dalam hal-hal penetapan dari aturan-aturan dari beliau yang sebagai petinggi nomor 1 kita di Bali. Baik, Itu terima kasih saja. Bu Dea atas pencerahannya, memberikan kita pemahaman bahwa sebenarnya perlu sinergi karena kita nggak bisa juga kaku ya, artinya Iya, betul. karena menjaga kesucian kemudian pariwisata ditolak dengan demikian rupa. Tapi mungkin ada sinergi, kesucian tetap dijaga, tapi pariwisata juga perlu dijaga. Nah ini perlu aturan-aturan Iya, ya. betul. Dan yang paling penting selain pelaturan adalah implementasinya, penegakan hukumnya kan gitu ya. Iya. Jangan hanya aturan saja tapi kemudian. Baik, dengan Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Om Santi, Om, terima kasih, sampai Om. jumpa.